Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep promise di JavaScript. Ya, secara definisi, si promise ini adalah sebuah objek yang merangkum hasil operasi asinkron, ya, atau asynchronous operation di sini ya. Jadi objek promise ini ada 3 keadaan atau status. Yang pertama adalah pending, yang kedua fulfill ya, fulfill ini statusnya terpenuhi dengan nilai gitu ya, dengan nilai. Dan yang ketiga adalah reject ya, reject atau ditolak gitu ya, ditolak karena apa? Karena alasan tertentu, misalnya error. Nah, pada awalnya status promise itu pending gitu ya, pada awalnya pending yang menunjukkan bahwa operasi asinkron ini sedang berlangsung gitu ya. Bergantung pada hasil operasi asinkronnya, statusnya bisa saja berubah menjadi fulfill atau reject gitu ya. Nah, status bisa jadi fulfill, ini menunjukkan bahwa operasi asinkron yang ada di sini ya, itu berhasil diselesaikan. Sedangkan kalau statusnya ditolak atau di reject ya, ini menunjukkan bahwa operasi asinkron di sini itu gagal atau fail gitu. Nah, untuk membuat objek promise, kita bisa menggunakan konstruktor promise ya. Di sini saya contohkan misalnya di page baru ya. Konstruktor promise misalnya kita bikin lagi cons promise gitu ya. Sama dengan new promise. Nah, kemudian buka kurung, kita bikin fungsi callback yang berisi resolve, kemudian reject. Seperti ini. Ya. Kemudian kita buka seperti ini dan kita tutup di sini. Kemudian di sini kita tambahkan if jika sukses operasinya gitu ya, maka kita akan mengirimkan atau kita akan memanggil fungsi resolve gitu ya dengan sebuah nilai di sini. Kemudian kalau operasinya gagal, maka kita akan panggil fungsi reject dengan error yang kita kirimkan di sini sebagai parameternya. Seperti ini ya. Nah, jadi konstruktor si promise ini dia menerima fungsi callback yang digunakan buat melakukan operasi asinkron. Jadi fungsi ini sering disebut sebagai eksekutornya nih. Ya, dari sini ini penutupnya di sini. Ini fungsi eksekutornya gitu ya. Dimana fungsi eksekutor ini menerima dua fungsi lagi. Namanya fungsi resolve dan fungsi reject gitu ya. Nah, jika operasi asinkronnya berhasil diselesaikan, maka eksekutor ini akan memanggil fungsi resolve di sini ya. Untuk apa? Untuk mengubah status promise yang tadinya pending menjadi reject. Untuk mengubah status promise dari pending menjadi fulfill ya, menjadi fulfill. Nah, kemudian kalau terjadi error, si eksekutor ini akan memanggil fungsi reject di sini ya, di mana fungsi reject ini akan mengubah status promise dari kondisi pending menjadi apa? Menjadi reject atau ditolak ya, menjadi reject. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya. Nah, ketika sebuah promise mencapai kondisi fulfill atau reject gitu ya, maka promise ini akan tetap berada di kondisinya dan tidak dapat berpindah dari kondisi ke kondisi lainnya. Artinya gini teman-teman, artinya suatu promise ini nggak akan bisa berpindah dari keadaan fulfill ya di sini ke keadaan reject, nggak bisa gitu. Dan sebaliknya dia nggak bisa juga ya. Selain itu, promise itu juga nggak bisa kembali dari status fulfill atau reject ke status pending, nggak bisa kayak gini ya. Seperti ini cara kerjanya. Kemudian
Di sini saya akan gambarkan lagi. Misalnya di sini pending gitu ya. Kemudian di sini fulfill dengan nilai ya. Kemudian di sini ada reject dengan error. Nah, di kotak ini kita kotakin. Nah, ini resolve atau selesai. Resolve seperti ini, atau selesai atau finish gitu ya. Nah, di sini kita kasih arah seperti ini, resolve, dan di sini juga reject seperti ini. Nah, setelah objek promise-nya dibuat ya, status ini pending sebenarnya. Tadi sudah kita bahas ya. Jika suatu promise ini mencapai kondisi fulfill atau reject, maka promise ini bisa dikatakan selesai gitu, finish, selesai. Saya ulangi lagi ya. Jika suatu promise mencapai kondisi fulfill atau reject, maka promise ini bisa dikatakan selesai. Dan tentunya si promise ini kalau sudah fulfill atau reject, dia nggak bisa berpindah dari keadaan yang tadinya fulfill ke keadaan reject gitu. Begitu juga sebaliknya. Bahkan promise ini kalau dia nggak bisa kembali dari status fulfill atau reject ke pending, ini udah nggak bisa seperti ini. Ya kalau udah fulfill atau reject, udah selesai dia statusnya. Intinya udah selesai si proses asinkron ini udah selesai dijalankan gitu. Seperti itu.